Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita sedang perjalanan menuju Desa Sri Gading di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kita hendak melihat temuan situs Sri Gading yang saat ini sedang diekskavasi oleh BPCB. Bagaimana perjalanannya? Yuk ikuti terus. Saat ini kita sudah semakin dekat dengan Desa Sri Gading. Sebentar lagi kita akan menuju lokasi penemuan situs Sri Gading yang sedang diekskavasi oleh tim dari BPCB Trowulan Jawa Timur. Letak lokasinya menurut informasi ada di tengah perkebunan tebu. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Menyusuri jalanan sawah guys, jalan ke kebun untuk melihat ekskavasi temuan di Singosari. Ketemu? Oh iya, betul. Parkir dulu. Iku lho nak tendone. Awas lunyu. Lumayan bikin video. Loh Pak Bowo. Waduh, ketemu kawan lama ternyata di sini. Sudah sampai duluan Pak Bowo. Ini dia lokasinya. Jadi sebenarnya teman-teman, situs ini itu sudah ditemukan tahun 1986 oleh warga sekitar bernama Pak Suryadi. Tapi baru dilakukan ekskavasi pada awal tahun 2022 ini. Untuk ekskavasi tahap pertama masih dilakukan pada bagian barat dari temuan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari keluasan dari kaki-kaki candi sebelum nanti digambar dan direkonstruksi ulang seperti apa sebenarnya bentuk candi di masa lalunya. Pemotong kayu. Angel iki kabeh. Wis banjir berarti iki. Salah satu temuan yang didapatkan dari proses
Ekskavasi adalah ini semacam bentuk wajah dengan ikat kepala di bagian atasnya. Menurut penjelasan dari arkeolog BPCB, relief wajah ini diduga merupakan bagian dari dinding candi yang mengalami runtuh pada masa lalu karena suatu hal. Dan ini hanya untuk penjelasan lebih rinci mengenai situs Sri Gading. Mari kita dengarkan penjelasan dari arkeolog BPCB Trowulan, Jawa Timur, Bapak Wicaksono Dwi Nugroho berikut ini. Ini sebenarnya sudah lama sekali temuan situs ini sudah diketahui oleh masyarakat ya, bahkan juga oleh pemerhati budaya sekitar sini. Kita dapat laporan itu dulu paling pertama itu tahun 85-86 begitu, ada pemerhati budaya Pak Sur begitu yang kesini dan kemudian melihat ada keberadaan situs yang berada di gundukan tanah begitu ya. Ada Yoni dan ada 3 arca waktu itu. Arca yang perempuan dengan tangan banyak begitu kita identifikasi Durga. Kemudian arca sapi tanpa kepala ya itu mungkin Nandi. Dan kemudian arca yang bawa pentung. Kalau seperti arca seperti itu Dwarapala. Dan juga ada Yoni dan lingganya masih utuh begitu. Dan pada saat itu dilaporkan ke Dinas Purbakala di Trowulan dan kemudian dilanjutkan di Tinjau begitu. Tapi entah kenapa pada saat itu tidak dieskavasi begitu ya, saya juga kurang paham. Dan semenjak itu situs ini ya seperti ini adanya dan banyak masyarakat dan maupun pemerhati budaya yang kesini karena memang ini masih dikeramatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Dan tahun 2019 saya juga sebenarnya pernah ke sini ketika ekskavasi di Sekaran, terus main-main sekitar sini mendapat laporan dari teman-teman komunitas, terus kemudian ke sini dan ini luar biasa menurut saya begitu. Dan, coba kita rencanakan tapi pandemi begitu ya, pandemi dan baru tahun ini Yayasan Kaloka begitu mendanai untuk ekskavasi di lokasi ini untuk melihat potensi apakah benar candi atau bukan begitu ya. Nah, pada tanggal 7 Februari ini kita selama 6 hari sampai tanggal 12 Februari ini nanti selama 6 hari kita akan melakukan ekskavasi untuk melihat potensi yang ada di lokasi ini. Karena ini harus kita anggap penting karena tahun 2020 arca Yoninya ini pernah sempat ada hendak dicuri begitu ya dan dikembalikan oleh warga kemudian dicor begitu, sehingga memang upaya untuk menampakkan situs ini menjadi sangat penting dan perlu segera dilakukan sebelum ini kemudian hilang begitu dari Kabupaten Malang. Kita buka di gundukan tanah yang berukuran 10x10 ya. Ini lokasinya ada di Dusun Manggis, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kita milih sisi barat dari gundukan ini. Dan kemudian dari hasil pembukaan kita menemukan satu sudut bangunan yang candi yang kita bisa identifikasi sebagai candi karena dia mempunyai profil half moon layaknya arsitektur candi begitu ya. Dan kita bisa dilihat di bukaan tanah, penambang-penambang tanah itu banyak sekali pecahan-pecahan atau runtuhan-runtuhan bata yang ini menandakan bahwa candi ini dia memiliki kaki, badan, dan atap. Yang bagian badan dan atap itu kemudian runtuh di semua sisi dari candi begitu, yang hanya menyisakan kemudian bagian kaki dan bagian tengah yang ada yoninya itu. Nah, terus di sisi ini kita juga menemukan satu profil relief yang menggambarkan muka dengan penutup kepala begitu ya. Kita sedang identifikasi gaya relief ini gaya seperti apa begitu ya. Tapi dari gaya reliefnya ini sendiri ini menunjukkan gaya bas relief, artinya dia natural muncul. Biasanya kalau Jawa Timuran itu dia pipih seperti wayang. Ya, jadi tidak dalam begitu reliefnya. Kalau yang tadi itu
dalam sekali, Muncul dan itu kayak kepala gitu. sebenarnya mencirikan gaya-gaya relief Mataram kuno. Ya, jadi apa namanya, sekitar abad ke-10. Dan kita terus sekarang membuka ini kotak ekskavasi ini untuk mencari bentuk dan pola dari bangunan candi yang ada di lokasi ini. Dari periodisasi, terkait dengan periodisasi, sementara ini kita menyusun hipotesis bahwa candi ini berkaitan dengan prasasti Linggasutan yang ditemukan di Lowok Jati, tidak jauh dari desa Sri Gading. Jadi kemungkinan dulu desanya luas ya, begitu sebelum pemekaran. Nah, prasasti Linggasutan itu sudah dipindahkan pada masa Belanda. Sekarang ada di Museum Nasional dengan nomor inventaris D103. Ada di sana. Saat ini ekskavasi tahap pertama sudah bisa menemukan profil kaki candi pada bagian barat. Nah, berikutnya berdasarkan keterangan dari BPCB, mereka juga akan merencanakan dan menjadwalkan untuk melakukan ekskavasi lanjutan untuk membuka sisi timur agar peninggalan candi ini bisa terbuka sepenuhnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.